Wah, selamat malam, Coach Puting. Selamat malam, Pak Ade, Coach Ade. Kok segar sekali ya, padahal udah malam ya, setengah 9. Iya, Gimana, Coach? Lagi sibuk apa ini? saya mau melakukan coaching ini, Hmm, mempersiapkan untuk pelaksanaan coaching. Kapan, Coach? Waktunya nanti, tapi yang pasti jamnya itu sudah ditentukan di Hmm. atas jam 6 sore itu. Jam 8, di atas jam 8 lah. Kalau saya lihat, kliennya baru ya, Coach? Baru membuat Iya, Baru membuat ini janji. janji dengan Ibu Megawati ya, dari Enggak, Memorial. Oh, bukan. bukan. Baik, eh, kita akan melakukan pro bono coaching ya. Ibu kan akan melakukan pro bono coaching. Ya, Nah, di sesi coaching kita kali ini kita akan bahas persiapan apa yang Coach Supriyatin perlukan biar nanti melakukan pro bono coaching lebih mantap. Apakah yang bersedia, Coach? pertama, oke, bersedia. Ya, ya. Yang pertama Langsung gimana? jawab, Kak. Oke, yang pertama saya lihat dulu si klien saya, Hmm. bagaimanapun juga latar belakang klien gitu ya. Hmm. Terus kemudian permasalahan apa atau tujuan apa yang ingin dicapai oleh klien, itu yang saya persiapkan. Kira-kira kalau kliennya itu, contoh ya, kliennya itu kemarin janjian apa tadi itu janjiannya seorang guru yang kepingin muridnya itu mendapat nilai yang bagus, Hmm. skillnya meningkat. Nah itu berarti yang saya persiapkan kira-kira apa-apa yang harus saya gali supaya klien itu bisa mencapai tujuannya itu dengan langkah dan sumber daya yang dimiliki. Oh, biasa. Kalau untuk ini, kadang kan klien itu masih agak bingung ya untuk menentukan Hmm. tujuannya itu. Mm-mm. Itu bagaimana, Coach? Menggalinya dengan smart goal. Oh, mungkin besok kalau sama besok sama klien itu, kalau misalnya saya kepingin murid saya itu skillnya meningkat, nah saya kan akan tanya untuk Hmm. saya menyamakan persepsi ya, karena kan saya tidak mengerti apa yang dimaksud oleh klien. Saya Oke. kan tidak berani ngira oh kalau guru skill itu pasti gitu, pasti ini saya kan tidak berani gitu. Saya Ya. akan tanya lebih lebih detail lagi, skill seperti apa yang diinginkan gitu. Terus nilai yang bagaimana yang diinginkan, itu kan harapannya. Sedangkan nanti dari situ kan saya bisa lebih lebih menggali lagi juga skill-skill yang diinginkan oleh guru tersebut untuk bisa meningkatkan skill muridnya. Oke, yang dilakukan guru untuk bisa meningkatkan skill murid-muridnya. Apakah itu artinya coach juga mengungkapkan bahwa coach mendukung, mendengar, hadir di situ untuk klien Ya, ini? yang pertama saya memang akan mendukung ya, mendukung. Tapi karena saya sudah kenal sih dengan klien itu, Hmm. rasa sudah terbangun ya Oh, kepercayaan itu. Jadi tinggal mendengar dan bertanya. Mungkin saya harus lebih banyak mendengar, dan bagaimana saya harus berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang yang bisa membantu klien hmm. saya ini untuk lebih bisa melihat permasalahan yang dihadapi itu dari sudut saya orang luar begitu. Ya. Supaya lebih lebih kompleks lagi melihat permasalahan, langkah-langkah yang diambil mungkin bisa lebih bervariasi. Kemudian juga klien itu lebih bisa menggali sumber daya yang dimiliki begitu. Hmm. Tadi Ibu mengatakan bahwa sudah sering coaching ya dengan klien tersebut. Artinya berarti dia merasa bahwa Ibu tidak asing lagi ya. Ya, Hmm.
Yang sering saya perhatikan dari ibu itu ketika melakukan coaching berusaha untuk mengenali pola dengan menanyakan, oh tadi anda menyebut kata-kata yang sama sampai 2-3 kali, itu juga ibu terapkan juga. Iya, itu termasuk salah satu tes ngecek untuk mengklarifikasi, bahkan untuk mengeksplorasi. Kadang-kadang kan klien itu tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang sama ataupun mungkin pemahamannya yang sama. Berarti sebenarnya itu mendapat penekanan dari si klien ya tanpa sadar bahwa ini loh yang penting yang ingin dicapai gitu. Itu yang harus saya gali supaya saya sama persepsinya. Kemudian juga kalau semakin saya gali itu supaya klien juga bisa lebih banyak mengungkapkan gitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan yang diinginkan oleh dia. Oke. Kadang saya juga mendengar ibu kalau klien sudah mengetahui tujuannya, ibu mengatakan, wah luar biasa. Itu ada arti tersendiri juga, memberi semangat atau Ya, memberi semangat. Dan kadang-kadang saya tidak menemukan kata yang tepat ya, karena waktu klien itu mengungkapkan pencapaian-pencapaian, terus apa ya, usaha-usaha yang sudah dia lakukan dan dia katakan saya melakukan ini. Terus waktu saya beri feedback, itu capek enggak? Oh enggak, saya senawa itu kan luar biasa, luar biasa. Gitu. Ada saatnya juga kata-kata itu memang saya pakai untuk jeda aja. Jadi itu yang untuk beralih kepada pertanyaan berikutnya itu jadi saya pakai untuk penguatan, itu luar biasa. Kemudian untuk apresiasi lah. Apresiasi ya. Iya. Iya. Tadi kan di awal ibu mengatakan bahwa tentang yang framing tadi ya, itu menaikkan langkah, kemudian sumber daya itu ya. Apakah ini juga salah satu bentuk persiapan untuk memfasilitasi skor pada klien? Iya. Pakai Saya skor kadang screen? Ya, yang saya selama ini itu lebih sering tanpa sadar itu pakai skor. Skor, walaupun skornya itu nanti bisa enggak skor ya. Kalau saya akan tanya, kadang-kadang saya pakai skor itu simptom dulu, saya tanya. Tapi kadang-kadang juga saya tanya ini dulu, outcome-nya apa yang diinginkan, gitu. Punya sumber daya apa, itu. Tapi skor itu dibolak-balik lah, Pak. Outcome-nya dulu atau mau dampaknya dulu yang saya tanyakan itu. Kadang ibu kan juga saya perhatikan pakai ini ya, mendengar terbalik ya. Ketika klien menjawab begini, ibu mengatakan, apakah artinya itu? Iya, saya ingat. Itu masih ibu pakai juga? Tergantung dari pembicara. Saya tidak bisa mengatakan saya harus pakai ini. Saya ngikuti alurnya klien, Pak Ade. Jadi kadang-kadang kalau sudah ada persiapan di sini, ternyata saya nanti tidak akan bisa fokus dengan klien. Itu seringkali saya juga gagal ya. Di sini itu nanti saya kalau kliennya ini saya harus tanya apa lagi. Kalau sibuk begitu, nanti fokus saya kepada klien itu jadi kurang maksimal. Iya. Tapi di antara skor ini, SCORE ini yang paling dominan untuk ibu awali yang mana tuh? Apakah simptomnya atau yang paling sering ibu? Tergantung tujuannya, Pak. Tujuan yang ingin dicapai oleh klien. Misalnya kalau kliennya gini, saya ingin kapan hari itu ada yang saya ingin murid saya dapat nilai yang bagus begitu ya. Sempat tahu ya, Pak ya. Itu kan saya juga harus tanya, loh, kalau kepinnya bagus itu berarti apakah selama ini belum bagus? Apa sudah bagus tapi lebih bagus? Kan itu yang kadang mendengar terbalik itu saya lihat tujuan dari sesi coaching itu apa. Ya, ketika bertanya simptom dan sebagainya itu, apakah ibu juga masuk dalam suasana yang dibawa klien? Masuk sih enggak, tapi saya berusaha memahami ya. Gitu.
Ya kadang-kadang saya juga gagal juga sih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan juga. Saya rasa, duh, kok pertanyaannya enggak berbobot ya. Itu saya juga kadang begitu. Kadang juga saya sempat menghakimi. Pernah saya sampai minta maaf gitu ke klien bahwa saya sempat menghakimi begitu, memberikan kritik begitu. Apa Ibu juga membangun habit-habit pada lain? Iya, kadang-kadang saya. Tapi yang paling sering yang saya lihat dari Ibu juga menanyakan tentang ini ya, identitas, simbol-simbol, ya kan? Ya, itu kalau kliennya mulai seperti saya lihat kok juga mengungkapkan emosi di situ ya, atau ngomong gitu. Oke. Jadi saya tanya juga. Ketika akan mencapai akhir, Ibu melakukan apa untuk memfasilitasi klien itu mengambil kesimpulan? Setelah saya tanya ya, biasanya saya tuh setelah skor itu saya selalu juga tanya tantangan apa yang dihadapi, hambatan. Saya selain skor itu saya juga bukan seneng ya, tapi itu selalu yang terus teringat di otak saya itu pasti setiap orang itu mencapai tujuan itu ya Pak ya, ada langkah, pasti kan ada tantangan yang dihadapi. Ya. Nah itu. Nah, pencapaian itu yang saya tanyakan. Dan setelah tantangan dihadapi, bagaimana dia menghadapi tantangan itu, baru saya tanya kesimpulan apa sih yang sudah didapat dari sesi coaching ini, gitu. Dari langkahnya, dari sumber daya yang dia punya, kemudian dari bagaimana dia menghadapi tantangan yang ada, gitu. Oke. Dari apa yang sudah dikemukakan tadi, Ibu kan sudah menaikkan tantangan, kemudian terakhir lagi langkah-langkah. Apakah itu juga cara Ibu untuk memfasilitasi klien buat action plan? Iya. Saya pikir sesi coaching itu kurang. Saya juga kadang-kadang menyadari itu lupa ya. Sesi coaching itu akan juga lebih apa ya saya bilang, lebih afdal begitu, atau lebih jauh lebih bermanfaat selain ada kesimpulan yang menyadarkan klien, itu juga ada action plan, sehingga kalian itu tidak sekedar menceritakan langkah-langkah, tapi juga ada aksi nyata dari langkah yang sudah dia ungkapkan kepada saya gitu Pak Adi. Tidak sekedar wacana begitu ya, sekedar teori ya, tapi dia juga sudah yang dia melakukan gitu. Apakah Ibu juga menanyakan untuk mengefektifkan action plan-nya ini? Kapan dilakukan? Iya ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak ya. Itu klien kadang-kadang yang mengingatkan. Terima kasih Pak Ade. Itu nanti jadi catatan saya itu. Yang sering terlupakan yang itu, optimalisasi langkah, eliminasi pemborosan, jarang dipakai. Lupa ya saya ya. Mungkin kalau ke waktu SWOT ya, merancang, mengelola strategi itu. Ya, yang itu sering Ibu pakai ya, dampak itu ya. Ya, skor, tapi akhirnya larinya kepada saya senang dengan SWOT itu ya. Jadi ada kekuatan apa yang kamu punya, tantangan apa, kelemahan apa, ancaman apa yang sekiranya, peluang apa itu. Mungkin itu harus saya tambahkan ya Pak ya, nanti di sesi coaching saya ya. Penambahan nilai, optimalisasi langkah gitu ya. Pemborosan yang tidak perlu begitu ya. Iya. Terima kasih Pak. Terus untuk menutup coaching Ibu menyampaikan gimana? Ya, saya kalau menutup saya akan tawarkan juga ada sesi lanjutan begitu. Untuk juga saya ingin melihat apakah sesi coaching yang saya lakukan ini membawa manfaat
membawa kesan begitu ya bagi klien. Apakah klien merasa terbantu, terfasilitasi, tercerahkan oleh sesi coaching itu atau enggak? Kalau kliennya sudah enggak perlu lagi coaching, ya saya pikir mungkin itu juga refleksi buat saya. Berarti saya tidak bisa membuat klien itu puas. Begitu. Itu sih Pak. Saya sudah coaching dengan orang lain. Kenapa Pak? Saya sudah coaching dengan orang lain. Oh, iya. Untuk ini, kan saya sering melihat ibu juga minta feedback ya. Apa sih yang kurang yang belum saya tanyakan gitu ya? Itu juga bagi saya itu juga penting. Kadang-kadang begini Pak, saya tidak tahu Pak usia atau apa ya, atau mungkin masih nervous ya. Jadi apa yang sudah saya siapkan itu ternyata ada skill-skill yang sebenarnya penting untuk ditanyakan, tapi saya lupa gitu. Sudah enak-enak omong, nanti saya pasti akan tanyakan ini. Tapi begitu sudah sesi itu hilang gitu. Betul diingatkan oleh klien, aduh iya ya gitu. Nggak tahu bagaimana saya caranya supaya begitu alur itu jalan itu, nanti saya akan tanyakan ini, saya akan masuk sini. Itu bagaimana supaya ingat itu tuh yang saya sedang cari cara gitu. Bisa langsung plus hilang gitu. Terus mungkin coach punya cara bagi saya. Ya nanti sesi lain. Gitu ya. Nanti kepanjangan nih Bang. Ini identitas apa Bu yang mau Ibu pakai ketika melakukan coaching? Saya kalau yang tergantung dari siapa yang saya kliennya, juga apa yang jadi masalah kliennya atau tujuan yang dicapai. Tapi saya lebih senang jadi partner thinking, teman berpikir gitu. Mungkin juga saya jadi pembangun habit baru begitu. Paling gitu aja. Itu yang masih terlintas di pikiran saya sih Pak. Partner thinking dan pembangun habit baru. Ya. Biasa ini baru terlintas sekarang ini ya. Ya, mungkin juga pengelola strategi ya. Saya membantu klien untuk jadi seorang pengelola strategi, itu yang saya inginkan sih. Teman berpikir, pengelola strategi, membangun habit. Itu yang 3 itu yang banyak Pak ya sebenarnya, tapi saya mungkin sedikit dulu lah. Karena saya terbatas, kemampuan saya kan masih harus banyak belajar. Identitas ini ya. Luar biasa. Ini luar biasa Bu, ini saya sangat respect ya Ibu ada di identitas. Terus kekuatan apa Bu yang Ibu gunakan untuk memfasilitasi coaching? Kan Ibu dulu pernah mengatakan kalau berada di antara coaching yang lain tiba-tiba merasa agak minder gitu. Tapi ketika Ibu sendiri memfasilitasi coaching, artinya yang Ibu hadapi ada klien, terus ada klien, kekuatan apa yang mungkin secara bertahap ini saya menemukan begini, bahwa klien itu sebenarnya kepingin didukung dan didengar. Sebenarnya itu yang paling utama sih. Orang datang ke kita itu kan hanya dia merasa nyaman, kemudian dia ingin didengar. Nah, itu. Semakin banyak